Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات ونصلي ونسلم على أشرف أهل الأرض والسماوات رسولنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أولي المكرمات. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد. Ikhwatal iman, jemaah salat subuh Masjid Darun Ni'mah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah mengumpulkan kita di tempat yang dimuliakan selepas melaksanakan ibadah yang paling mulia, menjalankan salat subuh secara berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita di setiap harinya. Allah jaga diri kita sesuai dengan fitrah kita. Fitrah berada di atas agama Islam. Oleh sebab itu Nabi SAW di setiap pagi hari beliau senantiasa membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna, kami masuk di waktu pagi hari dalam kondisi ala fitratil Islam, sesuai dengan fitrah agama Islam. Kemudian wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, berada di atas agama Nabi Ibrahim yang mana beliau adalah seseorang yang lurus, kemudian seseorang yang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah salah satu di antara orang-orang musyrikin. Ini di antara zikir yang dibaca oleh Nabi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena di pagi hari masih dalam kondisi beragama Islam. Dan inilah nikmat yang terbesar bagi hamba Allah yang beriman, yaitu masih diistiqomahkan oleh Allah di atas agama Islam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita nikmat ini sampai ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan seluruh alam yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul atau sayyidul anbiya'i wal mursalin, yang kehadirannya di atas muka bumi menjadi rahmat bagi alam semesta, yang senantiasa disanjung dan dipuji tidak hanya oleh penduduk bumi namun juga oleh penduduk langit. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang beradab sebelum berilmu. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasannya
ada 4 subbab yang perlu kita ketahui tentang masalah beradab sebelum berilmu, atau subtopik yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitulah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah beradab kepada diri sendiri sebagai thalibul ilmi. Yang ketiga adalah beradab terhadap guru. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah beradab kepada ilmu yang sudah ia peroleh. Kita sudah merincikan dan kita sudah berikan detailnya tentang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adab kepada Allah bagi seorang penuntut ilmu adalah dia memurnikan niat, dia ikhlas dalam menuntut ilmu, dan tujuannya bukanlah segala hal-hal yang berkaitan dengan materi, tapi tujuan menuntut ilmu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pastikan dalam menuntut ilmu dalam kondisi ikhlas. Pastikan dalam menuntut ilmu bahwasannya dia tidak memiliki tujuan popularitas, tidak memiliki tujuan bisa mendebat ahli ilmu yang lain, bukan juga dengan tujuan agar masyarakat pandangan mereka semua tertuju kepada dirinya. Karena kalau memang demikian, maka hendaklah ia mendengar ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk dengan tujuan bisa mendebat alim ulama yang lain, aw liyumariya bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau dengan tujuan agar mata manusia tertuju kepadanya, yaitu ingin popularitas. Nabi SAW ancam, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka, dan dia pun tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari Allah di hari kiamat jika memang tujuannya adalah materi. Kita sudah hadirkan hadis 3 golongan. Yang paling pertama disiksa oleh Allah dan dihisab olehnya, yaitu mujahid fi sabilillah, alim ulama atau penghafal Quran, dan juga orang yang dermawan. Ternyata 3 amal yang mulia ini, 3 amal yang besar ini, kalau memang ikhlas dikerjakan, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu atau menjadi penghafal Quran dan ahli Quran, kemudian memiliki harta tapi ia berikan kepada orang banyak, ini 3 amal besar. Tapi kalau ternyata berjihad dengan tujuan agar dikenang sebagai pahlawan, agar dikatakan pemberani dan yang lain sebagainya, ternyata Allah nyatakan nanti di yaumil qiyamah engkau sudah mendapatkan itu dan tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dariku sekarang ketika berjumpa dengan Allah. Begitupun alim ulama, orang yang menuntut ilmu sampai di level dia bisa mengajar kepada orang lain. Allah bertanya kepada dia atau meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ia jawab, aku menuntut ilmu di jalan engkau, aku mengajar di jalan engkau, tapi Allah Maha tahu bahwasannya bukan itu tujuannya. Tujuannya agar dia dipuji, dikatakan dai yang cerdas, dikatakan ilmuwan, dikatakan begini begitu, dan Allah mengatakan kadzabta, kamu telah dusta itu. Kemudian tidak dapat apapun di sisi Allah karena dia sedang mendapatkan itu semua waktu di dunia. Begitupun dermawan sama, supaya dicap dia dermawan, orang yang pemurah, orang yang mudah memberi dan seterusnya. Dia tujuannya seperti itu, maka dia tidak dapat apapun dari Allah nanti di yaumil qiyamah. Kemudian kita juga sudah terangkan yang kedua, beradab kepada diri sendiri sebagai thalibul ilmi, yaitu ini ada 2 hal. Yang pertama, menjaga ketakwaan. Ini sudah kita sampaikan di bulan lalu. Bagi yang ingin lebih jelasnya lagi, nanti dicek di YouTube-nya Masjid Darun Ni'mah.
Itu ada tuh lengkap ya. Nah, itu pertemuan kedua kalau tidak salah. Ini yang ketiga ya. Kita sudah sampaikan juga kisahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana beliau berupaya dan berikhtiar mengembalikan ingatannya yang sempat lupa. Apa sebabnya? Beliau tidak sengaja melihat aurat wanita hanya bagian di tumit saya. Artinya beliau sedang keluar menuju ke majlis gurunya yang bernama Imam Waqi' bin Jarrah, guru hadis beliau. Kemudian beliau tidak sengaja melihat wanita yang sedang lewat, yang mana roknya diterpa angin yang kencang dan terbuka. Tidak sampai betis beliau melihat, tapi hanya bagian tumit saja yang dilihat, atau atasnya sedikit tumit, tidak sampai betis. Dan kejadian ini betul-betul ya terkenang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan menjadi pelajaran atau tamparan keras bagi beliau, sehingga beliau membuat syair ya tentang hal ini. Beliau katakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ternyata tidak ada rekomendasi dari guruku selain kamu harus meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau menginformasikan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Bayangkan, beliau melihat aurat yang sangat kecil, bukan aurat yang besar, hanya bagian tumit saja. Yang kedua, melihatnya pun secara tidak sengaja. Dan kita tahu Nabi SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan, mengampuni perbuatan dari hambaku yang dilakukan dengan 3 unsur. Yang pertama al-khata', unsur ketidaksengajaan. Yang kedua unsur lupa, an-nisyan. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa oleh orang lain. Dan beliau tidak sengaja. Ya, alasan yang berikut yang ketiga, beliau pun tidak menikmati itu. Dan tidak seperti orang sekarang mungkin kalau melihat mengatakan mumpung masih pandangan yang pertama, tidak, tapi langsung udah palingkan. Tapi sebegitu berefek dan berdampak pada hafalan beliau. Susah katanya, karena gurunya mengatakan Allah tidak akan memberikan cahaya kepada pelaku maksiat. Orang yang diberikan cahaya oleh Allah adalah orang yang selalu menjaga ketakwaan kepadanya. Sedangkan ilmu itu bicara tentang takwa. Allah nyatakan di surah Al-Baqarah ayat 282, di ujung ayatnya, ayat paling panjang di dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah karuniakan ilmu. Ya. Nah, maka sekarang yang kedua, tentang adab kepada diri sendiri setelah menjaga ketakwaan, berikutnya yang akan kita bahas adalah menjaga kesabaran. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang harus paling sabar, paling tegar dalam menghadapi ujian dan rintangan sepanjang ia menuntut ilmu. Nah, kalau kita sekarang nih, dengan fasilitas yang enak, di tempat yang bagus, ada minuman hangatnya lagi kan, ada snacknya lagi kan, ini sebenarnya sudah sangat mudah. Paling kita tinggal menjaga terjaganya mata ya, tidak ngantuk mungkin, menjaga fokus kita biar nggak gagal fokus ya, mungkin hanya seputar ini. Tapi bagaimana di zaman silam, luar biasa para ulama kita, para salafus salih dari generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas ini mengajarkan kepada kita, bicara tentang ilmu maka bicara tentang sabar. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, menariknya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan kata sabar itu dengan jumlah yang hampir sama dengan surat di dalam Al-Quran
sekitar 114 kali. Kata so, ba, dan ro beserta turunannya, beserta dengan turunannya. Jadi sabar bahasa Indonesia, transliterasi atau menyerap dari bahasa Arab, yaitu so, ba, dan ro. Ya, sobar. Dari sobar, yasbiru, sobron, dan seterusnya. Ini nanti ada turunan-turunannya. Jadi disebutkan sekitar 114 kali di dalam Al-Quran. Tapi yang menarik, kata sabar ini akan berkumpul. Kalau kita buka-buka di dalam Al-Quran, tersebar di banyak surat, tapi hanya akan terkumpul secara banyak itu dalam satu surat yang namanya surah Al-Kahfi, surat ke-18. Surat Al-Kahfi bisa kita katakan 4 pembagian. Ada kisah yang sangat penting di dalam surat Kahfi, ada sekitar 4. Yang pertama, kisah tentang ujian dari Allah terhadap agama dan akidah. Beberapa hamba Allah, mereka adalah Ashabul Kahfi. Ujian agama, ujian akidah. Mereka mempertahankan keyakinan mereka. Mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Mereka adalah ahli tauhid di zaman saat itu, dan mereka diuji oleh Allah bagaimana mereka mempertahankan akidah mereka. Mereka pergi dan lari dari raja yang zalim yang hendak membunuh mereka, maka mereka bersembunyi di sebuah gua. Yang kata Allah Azza wa Jalla di ayat ke-25-nya, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka menetap di gua tersebut, tidur di dalamnya selama 300 ditambah 9 tahun. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini terlalu bertele-tele ya, 300 ditambah 9. Padahal ternyata ada hikmahnya. Ketika diteliti secara hitungan konversi Masehi 300 tahun. Tapi secara konversi Hijriyah jumlahnya 309. Salasami'atin sinina wazdadu tis'ah, dan tambahkan 9. Artinya ini juga menjadi informasi bagi kita ya. Setiap seseorang berusia 30 tahunan, maka akan ada margin terpaut 1 tahun dengan usia dia Hijriyah. Kalau sudah 60 tahun lebih, berarti ada 2 tahunan. Kalau sudah sampai 100 tahun, berarti ada 3 tahun. Sehingga kalau dilipat gandakan 3 kali 3 9. Jadi kalau 300 tahun Masehi, maka kalau kita ingin tahu berapa jumlah tahun Hijriahnya, dapat kita angka sekitar 309 tahun. Kayak Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang usianya sudah 60-an atau 60 lebih, itu insya Allah untuk Hijriahnya ada beda sekitar 2 tahunan. Kalau yang usianya sudah angka 80-an ke atas, masih diberi kehidupan oleh Allah, berarti 80 itu adalah Masehinya, untuk Hijriah sudah sekitar 83, sekitar segitu. Ya, dan ini sudah dicoba dihitung oleh para ulama, memang seperti itu. Ini salah satu pembahasan matematika di dalam Al-Quran. Dan ini secara tersirat menunjukkan Al-Quran pun juga berbicara tentang masalah matematika. Ya, salasami'atin sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambahkan 9. Jadi ternyata itu bukanlah kesia-siaan, bukan juga bertele-tele, tapi ada hikmahnya itu bagi orang yang mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian kisah yang kedua tentang apa? Ujian Allah, tentang harta benda yang Allah karuniakan. Yang ini adalah kisah seseorang yang memiliki kebun dan punya saudara atau teman yang juga memiliki kebun. Yang satu kebunnya lebat, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Yang satu kebunnya biasa-biasa saja, tapi dia bersyukur kepada Allah.
Yang bersyukur kepada Allah mengingatkan kepada yang tidak bersyukur tentang bahayanya tidak bersyukur atas nikmat Allah, tentang bahayanya ketika seseorang hatinya terikat dengan dunia sehingga dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah peringatan itu ada, ternyata benar Allah timpakan musibah kepada pemilik kebun yang besar itu, yang punya buah banyak dan pohonnya lebat, tapi dia nggak bersyukur, maka dia ditimpa musibah. Ya. Kemudian kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa berjumpa dengan Khadir, ya, atau kita sebut dengan Nabi Khidir. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang keempat adalah kisah tentang Nabi Zulkarnain. Untuk Nabi Musa ini ujian ilmu, untuk Zulkarnain ini adalah ujian jabatan. Dan ternyata empat ujian ini selalu ada dalam kehidupan kita. Ujian agama, ujian harta benda, ujian ilmu. Maksudnya seseorang kalau punya ilmu, punya kompetensi, dia akan diuji tuh, sombong atau tidak dengan ilmunya, merasa lebih hebat gak dari orang lain, dan juga apakah ilmu yang dia dapat cuma sekedar wawasan untuk mendebat orang lain atau dia amalkan. Yang terakhir, yang keempat adalah ujian jabatan, kekuasaan yang Allah berikan kepada Zulkarnain. Dan kita pun juga punya kuasa, minimal di tengah keluarga kita punya jabatan. Laki-laki menjadi kepala rumah tangga, ketika mereka pergi para laki-laki, ibu-ibu menjadi pemimpin di rumah, di atas anak-anak. Ini minimal. Belum jabatan RT, belum RW, belum lurah, belum jabatan di dunia kerjanya, supervisor apa macam-macam, belum juga di dunia bisnisnya. Kita ini punya jabatan, ya, dan kita diuji dengan hal itu dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, apa kaitannya dengan sabar? Nah, tadi kita katakan bahwasannya ternyata dari 114 kali disebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan 7 kali di dalam satu kisah. Dan ini nggak ditemukan dimanapun. Hanya ditemukan di surat Al-Kahfi dan hanya ditemukan pada kisah Nabi Musa bertemu dengan Khadir. Sedangkan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir itu dengan tujuan apa? Tujuannya menuntut ilmu. Nah, bayangkan di sini. Jadi ada sesuatu yang ingin Allah terangkan kepada kita yang membaca Al-Quranul Karim. Seseorang kalau ingin punya ilmu, maka dia harus menjaga kesabaran. Sebagaimana Nabi Musa harus menjaga kesabaran ketika bersama dengan guru beliau, Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Beliau pernah menyatakan bahwasannya tidak ada yang lebih berilmu dari saya di atas muka bumi. Kata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan itu bukan kebohongan, itu benar. Kenapa demikian? Karena beliau Nabi sekaligus Rasul. Dan beliau diinformasikan oleh Allah, tidak ada Rasul yang sederajat dengan beliau. Apa beda Nabi dan Rasul? Seorang Nabi diberi wahyu, kemudian ia menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada umat, dan dia melanggengkan syariat dari Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul lebih tinggi derajatnya dari Nabi. Dia diberi wahyu oleh Allah, dia diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Seringkalinya Rasul diberi kitab oleh Allah, dan Rasul memiliki syariat. Sehingga kalau datang Rasul, dia menghapus syariat sebelum Rasul sebelumnya. Dan kalau beliau wafat, maka ada nabi-nabi setelahnya. Nabi-nabi ini bertugas untuk melanggengkan syariat Rasul sebelum mereka sampai muncul Rasul berikutnya. Tidak seperti yang dipahami di masyarakat, Nabi itu diberi wahyu dan tidak menyampaikan, Rasul itu diberi wahyu dan menyampaikan. Kalau memang definisi ini, maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan Rasul, yang punya ilmu tapi nggak kita sampaikan, padahal itu adalah sebuah dosa. Orang kalau punya ilmu dan dia nggak menyampaikan ilmu tersebut, dia bisa berdosa. Apalagi jika ada sebuah masalah di tengah masyarakat,
dan dia mengerti tentang masalah tersebut dan tahu solusinya, punya ilmunya, tapi dia tidak mau berbagi atau memberi. Itu adalah disebut dengan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ya wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, punya ilmunya, tahu, tapi malah disembunyikan. Maka apa yang terjadi? Mereka dilaknat oleh Allah. Maka nggak mungkin seorang nabi, yang mana nabi itu terjaga dari dosa, justru malah menjadi orang-orang yang tidak mau memberi ilmu pada umat. Sehingga maka definisi ini sangat rancu. Yang lebih tepat adalah yang disebut Rasul, dia diberi wahyu, kemudian ia menyampaikan kepada umatnya tentang apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Kemudian Rasul memiliki syariat. Sedangkan Nabi hanya diberi wahyu, membimbing umat dengan wahyu tersebut, dan ia bertugas untuk melanggengkan syariat Rasul sebelumnya. Sampai muncul Rasul berikutnya, maka Rasul berikutnya yang berhak untuk menghapus syariat sebelumnya. Ya, banyak sekali tuh syariat-syariat dulu Bani Israel. Mereka kalau berbuat dosa besar, maka untuk taubatnya mereka harus bunuh diri. Seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Wahai Bani Israel, kata Nabi Musa kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum, sungguh kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri, bittikhadikumul ijl, yaitu kezaliman kalian berupa kalian menyekutukan Allah dengan bentuk membuat patung anak sapi dan kalian sembah. Maka apa perintah Nabi Musa? Kalau mau bertaubat, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Ini syariat Bani Israel di zaman Nabi Musa. Apakah syariat Muhammad SAW sama? Ya enggak, karena sudah dihapus. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW mengecam keras perbuatan bunuh diri. Salah satu sebab Nabi enggak mau menyolatkan sahabatnya, yaitu adalah ketika sahabatnya bunuh diri. Begitupun kalau sahabatnya punya hutang dan meninggal, Nabi juga enggak mau nyolatin. Ya, ini menunjukkan ini perkara yang besar. Syariat Bani Israel dulu, kalau pakaiannya kena najis, maka untuk mensucikannya gak cukup dengan dibasuh air, dicuci oleh air, tapi di bagian pakaian itu harus disobek, harus dibuang yang terkena najisnya. Syariat Nabi Muhammad sudah beda, cukup dicuci, selesai. Ya, syariat dulu lagi Nabi Adam misalkan, syariatnya menikah sedarah itu boleh. Kenapa? Umat manusia masih sedikit. Nabiullah Adam dengan ibunda Hawa, ibu seluruh umat manusia, rata-rata ketika melahirkan Hawa ini selalu kembar. Qabil dengan saudari perempuannya, Habil dengan saudari perempuannya. Maka nikahlah itu Habil dengan saudari kembarnya Qabil, dan Qabil dengan saudari kembarnya Habil. Padahal hakikatnya 4 orang ini semuanya sama ayahnya dan sama ibunya, saudara. Tapi sekarang tidak boleh yang ini terjadi. An-Nisa ayat 23 menyebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian sendiri, putri kalian sendiri, kemudian saudari kalian
sendiri, dilarang keras. Maka inilah yang membedakan syariat satu rasul dengan rasul berikutnya. Ini perbedaan antara nabi dengan rasul. Nabi Musa ketika mengatakan aku yang paling berilmu, wajar karena beliau rasul dan beliau tidak diinformasikan oleh Allah ada rasul yang setingkat dan sederajat dengan beliau saat itu. Tapi ternyata Allah beritahukan, wahai Musa, ada yang lebih berilmu dari kamu. Tapi kalau dari segi derajat, sebenarnya Nabi Musa lebih tinggi, beliau rasul. Khadir ini diperselisihkan oleh para ulama antara nabi atau hanya sekedar orang soleh. Dan yang Allah maksud kali ini juga, Nabi Musa memang lebih berilmu daripada Khidir dari perspektif umum. Tapi dalam satu perspektif beliau kalah dengan Khadir tentang masalah takdir. Maka disinilah yang ingin Allah terangkan kepada nabinya Musa supaya dia semakin mengerti tentang takdir. Ada kalanya ketentuan Allah terhadap hambanya jelek dan dipandang oleh manusia saat itu, aduh, ini nggak bagus. Nanti akan kita lihat kisahnya ya. Ternyata di balik ketentuan Allah yang jelek itu ada skenario terbaik setelahnya. Allah sediakan sesuatu yang baik untuk dirinya atau untuk orang sekitarnya. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi masalah sabar. Ternyata sabar ini disebutkan 7 kali dan ini paling banyak dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir. Kalau di surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai ayat 82 itu kisahnya. Nanti ayat 83-nya kisah Zulkarnain. Udah kisah yang lain lagi. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, kata sabar ini disebutkan 7 kali. Yang pertama di ayat 67, yang kedua ayat 68, yang ketiga ayat 69. Ini sudah 3 kali disebutkan. Dan tadi kita lihat konteks cerita ini adalah kisah seorang penuntut ilmu dengan gurunya. Ya, Allah berfirman di ayat 67 dulu. Ya, setelah Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Tuan Guru, bolehkah aku ikut mulazamah sama engkau terus menerus? Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai. Ini singkat cerita ya, setelah Musa ketemu sama Khadir. Dan Musa asal awalnya beliau ditemani oleh asisten beliau yang bernama Yusha bin Nun atau Joshua. Yang kelak setelah Nabi Musa wafat, Joshua ini akan diangkat menjadi nabi. Nabi Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun ini yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan di Palestina. Waktu Nabi Musa Bani Israel membangkang ya. Bahkan sangat menyedihkan sekali dan miris di Al-Maidah ayat 24. Mereka justru berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, kamu aja masuk ke tanah itu. Silakan kamu sama Tuhanmu, yaitu Allah. Berperanglah kalian berdua. Kami duduk di sini aja menunggu berita kemenangan. Ini luar biasa, menyakiti Nabi. Berani sekali mereka. Sampai akhirnya Nabi Musa wafat. Setelah wafat, Yusha bin Nun diangkat menjadi Nabi. Nanti Yusha bin Nun yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis itu. Setelah mereka terombang-ambing selama 40 tahun di padang Tih sebagai azab dari Allah kepada mereka. Ya. Nah, Nabi Musa bertemulah dengan Khadir tadi. Beliau berkata, wahai Tuan Guru, mohon saya ingin mulazamah sama engkau. Saya ingin mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Apa jawaban dari Khadir di ayat 67? Ya, kata beliau, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini pertama kata sabar. Ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap suatu perkara yang kamu enggak punya kompetensi di situ? Yang ketiga, jawaban Nabi Musa kepada gurunya Khidir, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra.
insya Allah engkau akan dapati aku sebagai murid yang sabar. 3 kali sudah disebut. Ya, 4 kalinya lagi, ya 4 berikutnya ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat 72, di ayat 75, di ayat 78 dan di ayat ke-82. 7 kali itu kata sabar disebutkan. Dan ini tentang kisah seorang penuntut ilmu, menunjukkan menuntut ilmu butuh kesabaran, dan dia harus memanage terus sebagai penuntut ilmu. Makanya ini masuknya bagian adab terhadap diri sendiri. Selain menjaga ketakwaan, juga menjaga kesabaran. Akhirnya apa? Ya udah, Nabi Musa menyertai Khadir sampai ketika berdua menaiki sebuah perahu. Fantalaqa hatta idza raqiba fi safinatin kharaqaha. Udah naik ke atas perahu malah dilobangi sama Khadir ini. Sehingga ya udah perahunya tenggelam karam. Orang-orang nggak bisa naik. Disitulah Nabi Musa nggak sabar kan, akhirnya bertanya, ya, yang kamu lakukan ini nggak pas wahai Tuan Guru. Nah di situ kan, akhirnya apa? Khadir berkata, alam aqul, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu nggak mampu sabar denganku. Sedang keberapa tuh? Sedang keempat disebut, ya, ayat 72. Akhirnya apa Nabi Musa bilang, oke, maaf, ini baru pertama nih, kesempatan pertama gitu. Beri saya kesempatan berikutnya, insya Allah saya bisa sabar. Ya, jangan akhirnya ketemu dengan seorang anak kecil, laki-laki, belum akil balik lagi, tiba-tiba dibunuh oleh Khadir. Oh jelas ini membuat Nabi Musa berang, gak pas nih dengan kata hatinya. Masa anak kecil gak berdosa dibunuh? Maka dia pun gak sabar, akhirnya bertanya kan, bahkan sembari mengecam, ya, laqad ji'ta syai'an nukra, perbuatanmu ini perbuatan mungkar. Itu kata Nabi Musa kepada sang guru. Maka dapat lagi kan dalih. Khadir berkata, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sebelumnya di ayat 72, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sekarang pakai laka, bukankah aku sudah katakan kepadamu jelas-jelas kamu enggak akan mampu bersabar membersamaiku. Ya. Sudah berapa disebut? Sudah 5 disebut. Ya. Ayat 72, berikutnya ayat 75. Maka berikutnya ayat 78. Ya, setelah Nabi Musa bilang lagi, udah berikan saya kesempatan terakhir. Kalau saya enggak sabar lagi nanya, maka saya akan berpisah dengan engkau Tuhan Guru. Ternyata apa? Ya benar enggak sabar kan? Melihat tembok yang sudah rapuh mau rubuh, justru malah dikuatkan oleh si Nabi Khadir ini, ya, dikokohkan lagi. Ia bingung Nabi Musa. 2 kejadian sebelumnya membuat Nabi Musa bingung karena dipandang itu sebuah maksiat. Kali ini tembok udah tinggal jatuh aja kok malah diperkuat gitu. Ini yang membuat Nabi Musa heran. Akhirnya yang nanya lagi kan. Nah makanya di ayat 78, ya, Nabiullah Musa dan Khadir akhirnya berpisah dengan ucapan dari Khadir gurunya, hada firaqu baini wa baini, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan terangkan kepadamu tentang ta'wilan, tentang sebab-sebab yang 3 hal aku lakukan ini yang kamu nggak bisa bersabar untuk mempertanyakan itu. Ya, akhirnya diterangkan kan oleh Khadir bahwasannya perahu itu aku lubangi karena sebenarnya nun jauh di sana ada seorang raja yang zalim yang suka merampas perahu nelayan milik orang kecil, rakyat kecil.
Maka Allah menetapkan supaya perahu ini nggak dirampas oleh raja tersebut. Itu ketetapan Allah. Qadir hanya melaksanakan apa yang sudah Allah tetapkan saya. Sedangkan si anak ini, Allah mengetahui takdir dari si anak ini. Kalau seandainya dia beranjak dewasa dan besar, kelak dia bisa mengantarkan dan mengarahkan orang tuanya menjadi kafir. Maka Allah sayang sama kedua orang tua anak ini, sehingga lebih baik anak ini diwafatkan waktu masih kecil, sehingga ini win-win solution. Orang tuanya terjaga akidahnya dan anaknya pun meninggal waktu masih kecil, nggak ada dosa. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Qadir hanya melakukan saja, memerintahkan. Ya, sedangkan yang ketiga yang dirobohkan itu yang tembok roboh tapi malah dikuatkan. Itu ternyata di bawah tembok tersebut ada harta benda peninggalan. Dari siapa? Dari orang tua kepada dua anaknya, yang anak itu sekarang menjadi anak yatim. Jadi ini orang tua yang memikirkan masa depan. Sebelum orang tua ini meninggal, dia menyimpankan harta di bawah tembok tersebut. Kalau ini roboh, hartanya terbuka, kelihatan, nanti diambil Allah. Dan ternyata ketetapan Allah, Qadir datang menguatkan supaya nanti dua anak ini ketika dewasa dia bisa menemukan harta peninggalan orang tua mereka sendiri. Jadi Allah jaga itu. Ya. Terus di ayat berapanya? Di ayat 82-nya, disitulah Qadir berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku melakukan semua ini bukan karena hawa nafsuku. Ini semua atas perintah dari Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ini kata sabar terakhir yang disebutkan, sehingga 7 kali jumlahnya. Inilah takwilannya. Inilah sebab-sebabnya perkara yang kamu tidak sabar untuk menanyakannya kepadaku. Sehingga kisah ini menyimpulkan seorang penuntut ilmu harus bersabar. Itu harus, baterai sabar itu harus dicas terus. Ya, makanya para ulama mereka mengatakan seseorang sudah menjadi pakar fikih, seseorang sudah menjadi pakar tafsir, seseorang sudah menjadi pakar ini, pakar anu, dan seterusnya, nggak akan sempurna mereka sampai mereka membaca kisah-kisah tentang ulama di zaman silam yang bisa melembutkan hati, yang memberi mereka pelajaran tentang bagaimana arti sabar dalam menuntut ilmu. Kalau sudah jadi pakar tuh kadang udah merasa udah cukup lah, saya nggak perlu lagi menuntut ilmu. Ya, padahal menuntut ilmu itu terus sampai akhir hayat. Dan itulah yang dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau bertemu dengan ulama lain di tengah jalan. Imam Ahmad itu luar biasa. Beliau membuat kitab Musnad Imam Ahmad. Ini agak beda hadis ini nih, Pak. Kumpulan dan kompilasi hadis yang beliau buat itu agak beda dengan yang lain. Kalau ulama-ulama lain bikin hadis, itu dibuat bab-babnya gitu ya. Misalkan kayak Imam Al-Bukhari gitu ya, bikin kitab sahih. Memang penekannya pada kesahihan hadis itu. Tapi ketika membuatnya itu ada bab-babnya itu. Misalkan ada bab sholat, misalkan ada bab ini, bab itu. Jadi kita gampang kalau mau tahu tentang keutamaan sholat, cari aja di bab sholat. Kemudian pemilik sunan juga sama, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Mereka mengumpulkan hadis juga bab-babnya seperti itu. Tapi Imam Ahmad, beliau mengumpulkan hadis berdasarkan para sahabat yang meriwayatkan. Makanya ketika beliau bikin Musnad Imam Ahmad, di antara babnya itu adalah Musnad, ya, ini kumpulan hadis-hadis dari siapa? Yang pertama adalah 10 sahabat yang dijamin surga. Berarti di situ terdapat hadis siapa? Riwayat Abu Bakar. Hadis riwayat siapa? Riwayat Umar. Hadis riwayat siapa? Riwayat Utsman. Jadi kalau kita mau cari tentang keutamaan sholat, keutamaan sedekah, susah.
Alhamdulillah. Nanti berikutnya lagi ada Musnad Al-Mukatsirin, sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah orang nomor 1. Berikutnya lagi siapa? Ibnu Umar orang nomor 2. Berikutnya siapa? Anas bin Malik orang nomor 3. Berikutnya yang keempat siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikut yang kelima siapa? Ibnu Abbas. Itu sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nanti ada musnad orang-orang muhajirin, ada musnad sahabat-sahabat dari Ansor. Jadi kalau kita mau cari keutamaan ini itu susah nyarinya di musnad Imam Ahmad. Beliau membuat itu tuh hadis. Dan menariknya ini beliau tulis dan beliau selalu bawa kemana-mana. Sehingga kalau beliau pergi ke sebuah tempat untuk menuntut ilmu, itu bawaannya banyak banget, berat. Antum bayangin aja musnad Imam Ahmad 1,5 meja ini nih. Berjilid-jilid sekitar 1,5 meja ini nih panjangnya. Dan itu beliau bawa kemana-mana. Sampai sebagian ulama menanyakan kepada Imam Ahmad, ila mata tastamir fi talabil ilmi? Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu masih kayak gini di dalam menuntut ilmu? Ya, waqad asbahta imaman lil muslimina wa aliman kabiran. Padahal engkau itu sudah menjadi ulama besar, dikenal oleh masyarakat, orang pada tahu tentang engkau. Apalagi penduduk Baghdad di Irak yang namanya Ahmad bin Hanbal semua kenal. Bahkan beliau tidak hanya disegani oleh orang semasanya, guru beliau pun segan sama beliau. Contoh Imam Asy-Syafi'i sebagai guru beliau mengatakan engkau lebih ngerti tentang hadis wahai Imam Ahmad. Itu pujian kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i berkata, aku meninggalkan kota Baghdad, tidak ada di dalam kota tersebut yang lebih berilmu, yang lebih zuhud, yang lebih rajin ibadah, dan paling ini si paling itu, si paling ini si paling itu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ujian dari Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad. Faqala lahu, maka Imam Ahmad menjawab pertanyaan tersebut, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Ya, yang artinya sampai ke kuburan pun saya akan membawa bak tinta. Mihbarah itu jadi tinta. Orang zaman dulu kan ada bulu ya, atau ada pena dicelupin gitu. Itu namanya mihbarah, tinta. Maksud beliau, sampai saya masuk kuburan, sampai saya meninggal, saya akan terus menuntut ilmu dan saya akan terus sabar. Ya. Nah ini ya tentang yang kedua, adab kepada diri sendiri. Berikutnya, tadi sudah bunyi ya? Saya jawab. Ya, saya ingin upayakan ini berakhir hari ini. Udah yang mau tanya dulu? Atau kita lanjutkan? Lanjut ya? Lanjut berarti ya? Ini kita belum bisa sholat ya? Mau tanya Pak? Ya saya menawarkan, kalau pada pengen lanjut, kita lanjutin dulu ya. Oke, berikutnya adab kepada guru sekarang. Yang ketiga, adab terhadap guru. Ya, jadi sudah dua kita sebut, adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri. Adab pada diri sendiri, menjaga ketakwaan dan menjaga kesabaran. Yang ketiga, adab terhadap guru. Yang dimaksud adalah memuliakan dan menghormati guru sebagai pemilik ilmu. Nabi SAW mengatakan ya, bahwasannya ilmu akan diangkat. Dan ilmu diangkat itu bukan ilmunya benar-benar dicabut oleh Allah, tapi Allah wafatkan para ulama. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu berada pada ulama. Nggak sekedar banyak baca otodidak, nggak sekedar membuat study club diskusi sama orang, nggak sekedar dia meneliti, akan tetapi ada yang lebih daripada itu, dia mulazamah dengan sang guru sebagai pemilik ilmu. Di antara bentuknya adalah hormat ya, hormat kepada guru. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah bercerita, waktu beliau berada di majlisnya Imam Malik bin Anas, guru beliau. Ya, terpaut usia yang sangat jauh nih. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah. Jadi bedanya sekitar berapa tahun? 50 tahun lebih ya.
Nah, beliau Imam Syafi'i cerita, waktu saya di majlisnya Imam Malik, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lah. Saya kalau di majlisnya Imam Malik bahkan buat membalik kertas saja dari buku yang saya punya, saya membukanya pelan banget, benar-benar sampai nggak ada suara. Apa sebabnya? Haibatanlah, karena saking berwibawanya guru saya Imam Malik. Itu komentar seorang Asy-Syafi'i. Dan beliau nggak berani, apalagi murid-murid yang lebih senior daripada Syafi'i. Karena Syafi'i ngikut Imam Malik dari masih kecil, dan ketika datang mau Imam Malik sudah punya banyak murid yang lebih senior daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya masih adik kelas lah gitu loh Imam Syafi'i. Sebegitunya tuh, mau ngebalik kertas aja harus pelan-pelan, nggak mau sampai bunyi ya. Sampai segitunya. Haibatanlah li'alla yasma'a waqa'aha, li'alla yasma'a waqa'aha. Tujuannya supaya Imam Malik ketika ngajar beliau nggak mendengar suara kertas tersebut. Tuh, saking berwibawanya Imam Malik. Kemudian di antara bentuknya juga, ya, Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, berkata, "Jalastu ilal Hasan." Ya. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau guru besar, punya murid, ya. Salah satu muridnya adalah Jarir bin Hazim. Jarir bin Hazim murid Al-Hasan Al-Basri. Jarir ini diceritakan oleh putranya selama 7 tahun mulazamah di majlis taklimnya Al-Hasan Al-Basri, dia nggak pernah absen sehari pun. Artinya nggak pernah bolos dalam sekolah selama 7 tahun, sehari pun nggak pernah. Diceritakan lagi, asumu wa azhabu ilaihi. Padahal seringkali beliau berpuasa, dan ketika berpuasa tetap datang ke majlis ilmu. Nggak ada alasan untuk nggak hadir, saking menghormati guru. Ya apalagi kita yang kajian cuma sepekan sekali, sebulan sekali, harusnya nggak ada alasan untuk nggak hadir. Ya kalau nggak hadir juga dengan skala yang sebulan sekali atau sepekan sekali, tandanya dia nggak memprioritaskan itu dalam kehidupannya. Padahal kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan. Sehari kita butuh makan cuma 2-3 kali, tapi kebutuhan kita terhadap ilmu setiap tarikan nafas kita. Mau bersikap ini perlu ilmu, mau mengucap ini perlu ilmu, mau nongkrong sama teman perlu ada ilmunya, berangkat ke masjid ibadah ada ilmunya, ilmu yang selalu membimbing kita sehingga kebutuhan kita terhadap ilmu setiap tarikan nafas kita. Ini bentuk pertama, menghormati. Yang kedua, bentuknya adalah memenuhi kebutuhan si guru nih. Ya, ini ada kisah menarik nih ya, kisah luar biasa. Di zaman dahulu, di zaman Imam Malik bin Anas, waktu beliau masih kecil, beliau punya guru namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Nama aslinya Faruq, Rabi'ah bin Faruq. Jadi Rabi'ah ini bukan perempuan ya, ini laki-laki ya. Jangan dikira Rabi'ah itu perempuan, ini laki-laki. Beliau diberi gelar Ar-Ra'yi, Rabi'ah sang pakar logika, karena saking cerdasnya beliau, IQ di atas rata-rata. Imam Malik pernah bercerita tentang gurunya yang bernama Rabi'ah. Jadi dulu Rabi'ah itu lahir, ketika lahir ayahnya tidak ada di tempat. Sampai beliau sudah menjadi ulama besar, ayahnya ini juga nggak ketemu sama Rabi'ah. Ayahnya siapa tadi namanya? Abu Abdurrahman atau Faruq. Dia seorang mujahidin fi sabilillah. Di zaman silam beliau itu pernah berangkat untuk berjihad. Ketika ini sebelum Rabi'ah lahir ya, ketika beliau mau berangkat, beliau berpesan kepada istrinya, saya akan berjihad lagi kali ini. Karena panglima besar saya, komandan saya, Gubernur Khurasan, beliau membutuhkan saya untuk membuka dan menaklukkan negeri-negeri di daerah Sijistan.
Akhirnya sembari pamit sama istrinya yang sedang hamil itu, ternyata dia memberikan bekal selama dia berjihad. Jadi jihad itu harus pakai ilmu, Pak. Kalau mau berangkat jihad, syaratnya diantaranya dia harus memenuhi kebutuhan keluar sepanjang dia pergi sampai dia pulang ke. Jadi jangan sampai dia jihad dan dia menelantarkan keluarga. Maka dia berikan uang sebesar 30.000 dinar. Ini emas, Pak, nih yang kita bicarakan. 1 dinar itu 4,25 gram emas loh. Sekarang 1 dinar kurang lebih 2,5 juta, bisa sampai 3 juta rupiah. Kalau kita ambil kemungkinan yang paling besar 3 juta misalkan, 1.000 dinar aja sudah 3 miliar. 3.000 dinar udah 9 miliar. Berarti kalau 30.000 tambah nolnya lagi berapa tuh? 90 M dia tinggalkan buat kebutuhan istrinya selama dia pergi, ya. Dan diceritakan saat itu usia Faruq itu masih 30 tahun dan dia berjihad puluhan tahun gak pulang-pulang, Pak. Singkat cerita, istri yang dia tinggalkan sendirian di rumah itu melahirkan anak laki-laki dinamakan Robiah. Ketika Robiah lahir, ya nggak ketemu sama bapaknya di medan perang. Puluhan tahun tuh nggak pulang-pulang, sampai akhirnya Allah memulangkan dia. Ya, kemudian bapaknya Robiah ini pun ya menuju ke rumahnya. Tentunya kota Madinah sudah banyak berbeda ya daripada waktu dia tinggalkan. Kemudian dia menuju ke rumahnya dan dia masih ingat dengan membawa tombak di malam hari menjelang subuh. Jadi ada bapak tua bawa tombak sebelum subuh menuju ke sebuah rumah. Mau ngapain tuh? Ya. Maka akhirnya dia ketok rumahnya gitu ya. Dengan ketokan yang keras, ketokan seorang mujahidin, dibukalah oleh seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Dialah Robiah. Ketemu tuh bapak sama anak, tapi belum saling kenal. Ini Imam Malik yang menceritakan nih. Imam Malik masih muridnya Robiah, masih kecil beliau. Ya. Dan Imam Malik kan memang seumur hidupnya beliau tinggalnya di Madinah, Malik bin Anas. Ketika dibuka, si Faruq ini atau Abu Abdurrahman kaget ngelihat di rumahnya ada cowok. Udah gede lagi kan. Seingat dia waktu ninggalin istrinya sendiri. Sekarang di dalam rumahnya ada laki-laki. Ini aib banget ini, di rumahnya ada laki-laki nih. Maka ia berucap, ya aduwallah, wahai musuh Allah, atahjumu ala manzili. Ketika dia pengen marah, Robiah duluan yang ngomong, wahai musuh Allah, wahai bapak tua, mau ngapain kamu menyerang saya di rumah saya? Karena pegang tombak kan. Apa ini bapak tua datang ke rumah saya pegang tombak? Gantian sih. Bapaknya Robiah ini berkata, ya adu Allah, wahai musuh Allah, maza taf'alu fi baiti? Ya, apa yang kamu lakukan di rumah saya? Wa inda hurmati, yang ditempati oleh istri saya. Akhirnya debat Imam Malik yang termasuk tuh keluar dari rumahnya. Jadi mungkin saat itu heboh ya di masyarakat. Imam Malik termasuk yang menjadi saksi saat itu tentang kisah gurunya ini Robiah. Maka akhirnya ibunya Robiah dari dalam mengatakan, wahai Robiah, siapa yang datang ke rumah? Tanyakan kepadanya siapa namanya. Maka dijawab, aku Abu Abdurrahman. Kata si ibunya Robiah, berarti itu adalah ayah kamu. Ya udahlah, ketemu dia, pelukan gitu ya. Akhirnya apa? Setelah melepas rindu, gak lama azan subuh. Nah, ketika azan subuh, Robiah langsung berangkat karena beliau punya kajian ba'da subuh. Kayak kita gini lah, ada kajian ba'da subuh di Masjid Nabawi itu. Ya, sedangkan ayahnya Robiah bertanya kepada istrinya, ya Ummu Robiah atau Ummu Abdurrahman, wahai istriku, kemana uang 30.000 dinar yang pernah aku berikan? Saya membawa lagi nih harta ghanimah dari pemimpin saya. Tolong
kumpulkan, gabungkan bersama uang yang dulu saya berikan. Padahal istrinya kebingungan mau jawab apa, karena ternyata uang 90 miliar itu semua habis buat pendidikan siapa? Buat pendidikan Robiah. Supaya Robiah jadi ulama besar, ternyata butuh biaya besar. Maka akhirnya apa? Dia cuma bilang, iya saya akan gabungkan. Ya udah, berangkatlah dia ke masjid. Ya. Istrinya mikir, aduh saya jawab apa nanti kalau ditanya. Sampai di masjid, setelah selesai salat subuh, jamaah langsung mendekat ke depan, jamaah membludak banyak. Dan ini membuat si Abu Abdurrahman, bapaknya Robiah, bingung. Wah, ini ada kajian nih, kayaknya ulama besar nih. Dia tanya-tanya kepada orang-orang di belakang gitu kan. Itu kajian, siapa gurunya? Nggak kelihatan karena saking padatnya gitu. Maka dikatakan, kamu orang baru di sini ya. Itu guru besar kita, namanya Robiah. Dia bingung, anak saya juga namanya Robiah. Dia tanya, Robiah siapa gitu? Dijawab oleh masyarakat, Robiah bin Abi Abdurrahman. Allahu Akbar, kata dia. Itu putra saya itu. Langsung segera dia pulang setelah kajian selesai. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, demikiankah Allah muliakan putra kita Robiah? Ya, kata istrinya, demikian, alhamdulillah Allah berikan karunia ini. Sepanjang kamu tidak ada, Allah berikan kemudahan kepada Robiah menuntut ilmu. Terus ditanya oleh istrinya, kalau begitu wahai Abu Abdurrahman, apakah kamu sudah ridho dengan putramu Robiah menjadi ulama besar seperti ini? Kata Abu Abdurrahman, aku ridho benar-benar. Dan lebih baik semua dunia dan seisinya aku investasikan untuk menjadikan Robiah menjadi ulama besar kayak begini. Akhirnya istrinya dapat kesempatan di situ. Dia bilang apa? Wahai suamiku, ketahuilah uang yang dulu kamu kasih 30.000 dinar itu, yang kalau dikonversikan dengan rupiah kurang lebih 90 miliar, semuanya habis buat pendidikannya Robiah. Dapat alasan. Akhirnya katanya, iya nggak apa-apa. Nah itu Pak, ya, memenuhi kebutuhan guru itu. Nah itu adalah cara dan adab seorang murid terhadap guru. Salah satu bentuk beradab kepada guru setelah beradab kepada Allah dan kepada diri sendiri, caranya adalah memenuhi kebutuhan guru, seperti yang dilakukan ibunya Robiah kepada guru-gurunya Robiah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mengatakan menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Tapi kenyataan saya pernah baca di salah satu ada pentafsir Al-Quran, ada empat, satunya Abdullah bin Aziz. Itu setelah dia menjadi penafsir Al-Quran, justru dia menjadi kafir. Kenapa mereka itu tidak sabar? Padahal dia tahu Al-Quran mengatakan sendiri bagaimana. Terima kasih. Yang ditanyakan masalah orang-orang yang sudah berilmu, sudah menjadi pakar dalam sebuah ilmu, bahkan menjadi tokoh di masyarakat, dan bahkan ikon dan brand ambasador keilmuan di tengah masyarakat. Lah kok bisa tergelincir seperti ini sampai murtad menjadi kafir dan wafat seperti itu? Sebenarnya kalau kita meneliti kisah-kisah di zaman silam, meneliti hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran, hal itu sudah pernah terjadi jauh sebelum yang diceritakan. Dan semua kejadian itu tujuannya salah satunya pertama menunjukkan hidayah itu milik siapa? Milik Allah.
Makanya karena hidayah itu milik Allah, jalan satu-satunya supaya kita tetap berada di atas hidayah Islam, tetap di atas jalan yang lurus, ya minta banyak-banyak sama Allah. Di antaranya minta keistiqomahan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini kadang orang kalau sudah berilmu, dia cuma jadikan ilmunya wawasan dan kurang diamalkan, sehingga dia berpesan sama orang banyak-banyak ini baca doa, dia sendiri nggak baca. Dan kami sebagai orang-orang yang suka menyampaikan materi ilmu seperti ini, betul-betul merasakan itu. Makanya salah satu bentuk adab ya sebelum berilmu yang akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya yang keempat itu adalah beradab kepada ilmu yang diperoleh, yaitu dengan cara mengamalkan. Berat sekali, Pak. Berat sekali bagi seorang penuntut ilmu mendengar surat As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kepada seseorang yang cuma ngomong tapi dia enggak mengerjakan. Sudah punya ilmu tapi enggak diamalkan. Ini berat. Maka kita nih yang masih dalam proses terus menuntut ilmu, maka jangan pernah lupa kita perlu berdoa minta hidayah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Bayangkan ini yang membaca Nabi Muhammad SAW, dibaca sering-sering oleh beliau. Beliau surganya udah jelas, amalnya pasti diterima, neraka nggak mungkin kena. Nabi SAW nggak punya dosa, tapi orang dengan kemuliaan seperti ini masih terus saja berdoa tiap harinya minta keistiqomahan. Berarti kita yang di bawah level beliau, yang surganya belum jelas, yang neraka di depan mata, yang dosa masih banyak belum terhapus, yang taubat jarang-jarang, berarti kita lebih pantas untuk memperbanyak doa ini. Ini pertama, Pak, ini namanya istiqomah. Yang mudah mah istirahat, yang berat istiqomah. Emang istiqomah itu berat sekali, Pak. Berat sekali. Ya. Nah, berarti beliau itu nggak lulus dalam ujian ilmu tadi itu. Sudah dapat ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, tapi kita perlu tahu juga bahwasannya Nabi Muhammad SAW sampaikan, seseorang melakukan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta saja. Kemudian dia melakukan amal penduduk neraka dan dia mati dalam kondisi itu dan Allah masukkan dia ke neraka. Tahu kan hadis itu? Begitupun sebaliknya, seseorang seumur hidupnya melakukan amalan ahli neraka sampai jarak dia dengan neraka sudah tinggal 1 hasta, sudah bentar lagi masuk neraka lah. Tapi dia di akhir hayat melakukan amalan penduduk surga dan meninggal seperti itu, maka dia Allah masukkan ke dalam surga. Berarti ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Nabi sudah kasih tahu itu. Dan ketika dikatakan fayasbiqu alaihil kitab, penyebabnya adalah takdir mendahului dia. Beberapa orang bilang berarti Allah tidak adil, karena ini orang ditakdirkan masuk neraka padahal dia sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli surga. Maka dijelaskan oleh para pensyarah hadis, bukan itu. Karena sesungguhnya yang mengetahui isi hati adalah Allah. Boleh jadi dia berilmu seperti yang tadi Nabi terangkan, dia nggak ikhlas dalam menuntut ilmu, tujuannya populer, sehingga apa? Ilmunya dan menuntut ilmunya nggak diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Boleh jadi. Dan kita yang melihat secara zahir saja nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Jangan-jangan selama ini dia nggak ikhlas, makanya satupun amalnya nggak diterima. Yang kedua, boleh jadi itu dia nggak mau mengamalkan ilmunya sehingga ilmunya nggak barokah. Yang ketiga, boleh jadi dia melakukan suatu dosa besar dan tidak dia taubatkan sehingga akhirnya tergelincir dan dia murtad. Dan sesungguhnya ini hanyalah kisah yang terus berulang
sejarah yang terus berulang dengan tokoh yang berbeda. Di zaman Nabi Musa ada. Siapa? Qarun. Dia itu min qurra'i Bani Israil. Kalau Bapak Ibu lihat tentang biografinya Qarun, dia itu dulunya adalah qurra' Bani Israil. Qurra' itu hafal kitab Taurat, ngerti isinya, tahu halal haramnya. Ulama, habis Taurat, bayangin. Tapi akhirnya bagaimana? Kena azab kan? Siapa lagi? Ya, ada Bal'am bin Ba'ura. Wah, ini juga ini ulamanya Bani Israel. Akhir hayatnya juga su'ul khatimah. Kejadian ini terus berulang. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada sahabat beliau yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ini habis Quran, Pak. 30 juz. Kita juz 30 belum tentu. Ini 30 juz hafal. Suatu ketika Nabi sedang berjalan melewati Abu Hurairah dan teman-temannya. Ada di antara perkumpulan Abu Hurairah nongkrong saat itu siapa? Rajjal bin Unfuwah. Tiba-tiba Nabi lewat sembari bilang, seorang di antara kalian nanti ada yang giginya sebesar gunung Uhud di neraka jahanam. Itu Abu Hurairah mikir, waduh, serem banget nih perkataan Nabi. Dan Nabi nggak mungkin mengucapkan kesia-siaan asalnya plus, enggak. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Konsepnya begitu jelas. Muhammad tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Semua yang dia ucapkan itu berdasarkan wahyu. Ya, An-Najm 3 dan 4. Maka kata Abu Hurairah, semenjak Nabi bilang begitu, saya perhatikan, saya ingat-ingat orang yang satu tongkrongan sama saya waktu itu. Satu persatu mereka wafat. Nabi SAW wafat, orang-orang ini mereka juga pada wafat. Dan saya melihat wafatnya mereka itu husnul khotimah semua. Sampai tersisa saya dengan seseorang yang hafiz Quran, sahabat Nabi yang lebih dulu masuk Islam, yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Maka dia merasa sedih. Kenapa? Saya dibandingin Rajjal gak ada apa-apanya. Masuk Islamnya duluan dia, satu. Yang kedua, dia habis Quran. Saya gak habis Quran. Dia lebih banyak amalnya daripada saya. Sehingga ini membuat Abu Hurairah merasa, jangan-jangan saya yang dimaksud oleh Nabi, ahli neraka yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud nanti. Sampai akhirnya di zaman Abu Bakar mengirim densus, detasmen khusus. Untuk ngapain? Memerangi Nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kazzab. Di mana? Di Yamamah. Tapi sebelum diperangi, Abu Bakar mengirimkan kader terbaik untuk mengajak pengikut-pengikut Musailamah kembali ke dalam pangkuan agama Islam. Siapa yang dipilih? Loh, kader terbaik yang paling berilmu. Siapa? Rajjal bin Unfuwah. Bertemulah Rajjal dengan Musailamah dan pengikutnya. Tidak disangka-sangka, Pak. Bukannya mereka terwarnai dengan Rajjal yang malah murtad. Habis Quran murtad, Pak. Gimana yang nggak habis Quran? Ya, logikanya begitu, Pak. Habis Quran bisa murtad, apalagi yang nggak habis Quran. Ini kita ini nih. Ini menunjukkan kita tuh harus minta terus sama Allah hidayah. Karena kekhawatiran kita tentang hal ini. Sampai yang habis Quran dan habis Quran zaman sahabat dengan zaman kita jauh banget, ya, terpengaruh. Terus akhirnya terjadi perang Yamamah dan Musailamah al-Kazzab dibunuh oleh Wahsy dengan tombaknya, sedangkan Rajjal bin Unfuwah dibunuh oleh Zaid bin al-Khattab, kakaknya Umar bin al-Khattab, sehingga dia matinya su'ul khatimah. Nah, saya mau tanya, yang Bapak tanyakan tadi pakar tafsir, dibandingkan Rajjal lebih utama mana? Lebih mulia siapa? Lebih mulia sahabat. Lebih berilmu sahabat, lebih bertakwa sahabat, lebih murni hatinya sahabat daripada generasi sekarang. Tapi ternyata di zaman sahabat ada yang tergelincir, murtad dari agama Islam dan meninggal dengan kondisi seperti itu. Apalagi di zaman sekarang. Nah, kisah itu tinggal memberi pelajaran kepada kita berusaha
istiqomah. Dan jalan yang paling pertama, minta banyak-banyak sama Allah supaya diwafatkan dalam kondisi beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Yang lain? Jalan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Tadi di awal-awal sama yang Ustaz tadi sampaikan ada 4, tapi yang saya hafal tadi yang saya ingat adalah tentang ilmu, harta, dan jabatan. Bagaimana dengan ungkapan sekarang ini? Apakah itu sebuah hadiah di mana bahwa setiap pemimpin laki-laki terutama ya itu harus berhati-hati dengan 3 hal, yaitu tentang harta, tahta, dan wanita. Nah, di awal tadi itu tidak disebutkan wanitanya Pak Ustaz. Bagaimana tentang itu? Kemudian yang kedua Pak Ustaz, ini apakah ada hubungannya atau gimana ya? Atau dengan keadaan yang sekarang ini tentang ada kepada guru. Sepertinya sudah hilang Pak, ada kepada guru. Ya kadang-kadang guru juga agak kurang baik perilakunya kepada murid. Saya kira ini apa kekurangannya dari 3 hal ini, 3 pihak ini Pak Ustaz, yaitu guru, orang tua, dan murid. Yang sekarang ini adabnya itu semakin berkurang. Kalau dipukul boleh orang tua lapor polisi dan lain-lain. Gimana caranya? Gimana Pak Ustaz tentang? Terima kasih. Ya. Jadi yang tadi kita sebutkan dalam soal Kahfi itu ada 4 kisah ya. Dan kenapa sih nggak ada di situ kisah tentang ujian wanita? Pertama yang tadi kita sampaikan di soal Kahfi itu ada ujian atau fitnah. Fitnah itu ya dalam bahasa Arab artinya ujian. Fitnatun itu ujian, musibah atau cobaan. Kalau istilah kita fitnah menuduh orang lain tanpa bukti, itu dalam bahasa Arab namanya buhtan. Jadi lain. Makanya kalau ada orang bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan, yang dia maksud dia itu difitnah sama orang salah tempat pakai ayat. Ada tuh ayat 191 Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di situ bukan artinya menuduh orang tanpa bukti, bukan. Tapi fitnah di situ adalah musibah, ujian. Yang dimaksud seseorang ketika tergelincir dan menjadi orang kafir itu lebih parah daripada dia membunuh. Jadi salah pakai ayat. Kalau fitnah menuduh tanpa bukti yang jelas, itu dalam bahasa Arab namanya buhtan. Ya, di antaranya ada di surat An-Nur ayat ke-11 sampai ayat 20 tentang fitnah gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikatakan ibunda Aisyah berzina dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal. Tapi Allah berikan pembebasan. Artinya apa? Tuduhan itu gak berdasar. Dan Allah katakan ibunda Aisyah itu suci, tidak seperti yang dituduhkan. Itu ya pertama. Jadi ada 4 fitnah disebutkan dalam Al-Kahfi. Kenapa sih nggak disebut fitnah perempuan, tapi cuma diceritakan fitnah agama atau akidah? Ini dari ayat 9 sampai ayat 26 kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua fitnah harta benda, itu dari ayat 32 sampai 44. Yang ketiga yaitu fitnah ilmu, kisahnya tadi dari ayat 60 sampai 82. Yang terakhir fitnah jabatan dari ayat 83 sampai ayat 101. Kisahnya Zulkarnain. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa tidak ada fitnah perempuan? Yang pertama saya katakan, yang menurunkan Al-Quran Allah lebih tahu hikmahnya. Satu itu ya. Yang kedua perlu dipahami, ini 4 fitnah ini melekat pada kita semua dalam kehidupan kita. Kadang kita diuji oleh Allah agama dan akidah kita. Kadang kita diuji oleh Allah harta benda kita. Kadang kita diuji oleh Allah atas ilmu yang sudah kita punya. Kadang kita diuji oleh Allah atas jabatan yang kita miliki.
Maka fitnah atau ujian ini melekat kepada semua hamba Allah, laki dan perempuan. Sedangkan fitnah perempuan itu cuman pada laki. Paham nggak? Jadi lebih khusus dia. Dan baginda Nabi SAW yang sampaikan dalam hadisnya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan ujian, kata fitnah lagi yang Nabi pakai. Aku tidak meninggalkan ujian terberat bagi kaum laki-laki setelah aku meninggal, kecuali fitnah perempuan. Jadi fitnah perempuan itu cuma untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Sehingga ini lebih khusus. Sedangkan tadi fitnah agama, laki perempuan kena. Ujian ilmu, laki perempuan kena. Ujian jabatan, semua kena. Itulah sebabnya kenapa fitnah perempuan nggak disebut, karena ternyata dia lebih khusus. Sedangkan 4 ini umum kepada semua hamba Allah. Gitu tuh. Ya. Jadi fitnah perempuan hanya untuk laki-laki. Bahkan walaupun sekarang ada LGBT, perempuan suka sama perempuan, kan ada asal muasalnya. Tetap perempuan itu aslinya bisa menggoda laki-laki. Makanya hati-hati betul, hati-hati sekali. Ya, Sa'id bin Musayyib di usia yang sudah 80-an aja masih bilang, saya di usia kayak begini, kenapa saya itu nggak berani sama perempuan buka percakapan, obrolan dan seterusnya. Bahkan kalau ada yang nanya minta fatwa sama saya sudah tua nih, saya nggak berani kecuali pakai hijab, pakai penutup. Dia nanya, kenapa? Saking mengerti tuh hadis Nabi, nggak ada yang lebih berat bagi laki-laki ujian kecuali ujian perempuan. Makanya lucu kan kalau orang sudah berilmu, sudah tingkatan kiai, malah paling mudah sama perempuan. Tangannya dicium, dipegang-pegang. Alasannya itu murid kayak anak. Ya kalau masih kecil iya belum akil balik. Tapi kalau sudah balik nggak ada istilah anak kayak gitu. Kenapa? Ya begitu memang sudah Allah tetapkan. Bahkan Nabi SAW sampaikan ya, seseorang ditusuk dengan jarum besi dari api neraka, itu masih lebih ringan yang dia alami daripada siksa yang Allah timpakan kepada seseorang yang bersentuhan dengan lawan jenis dengan sengaja. Ya, kan kita lihat kan, ada yang mengaku kiai bergelar ini itu, didatangi sama perempuan, dicium tangannya, bahkan ada yang minta dicium pipinya. Ya Allah, itu tokoh agama yang jadi panutan, dan dia bisa berdosa besar karena nanti dijadikan dalih oleh muridnya. Kenapa kamu begini? Karena guru saya juga begitu. Jadi dosa jariah, hati-hati. Ya, fitnah perempuan sangat berat. Ya, yang udah kepala 7 aja kalau ngobrol sama sesamanya masih ngomongin poligami kan, Pak? Betul, Pak? Iya tuh. Selalu begitu. Karena laki-laki gak ada menopause-nya. Maka berat. Ya, ujian paling berat untuk laki-laki adalah perempuan. Sedangkan yang kedua, tadi apa ya pertanyaan? Ada keberanian hukum. Oh iya, masalah ini nih, masalah di kita. Ya sebenarnya sebabnya salah satunya, pertama, hilang keberkahan memang kita. Kita tuh zaman sekarang, Pak, nggak ada yang kita idam-idamkan kecuali keberkahan. Coba rasakan di saat kita sekarang sudah bergelimang dunia, sudah memiliki pemasukan yang lebih besar daripada sebelumnya, tapi ternyata rasa rakus kita lebih besar lagi. Tamak kita terus membesar seiring bertambahnya pemasukan kita. Kenapa ini terjadi? Kurang barokah. Saya masih ingat nenek saya, ya, orang tua kita dulu, bahkan yang berprofesi cuma menjadi ibu rumah tangga aja, ketika masak aja tuh ya, masak sembari berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masak menjaga wudhu, coba. Dan ini yang membuat makanan itu barokah di tengah anggota keluarga. Coba, saya masih ingat tuh, lagi masak, tiba-tiba dikecilin ke kamar mandi. Ngapain, Nek? Batal wudhunya. Ya Allah, menjaga wudhu padahal cuma masak. Ada yang sembari baca Quran, sembari ngaduk, Pak. Saya cuma ngasih contoh kecil aja ya. Coba kaum emak-emak sekarang, ya, ini nggak mengeneralisir buat semuanya, cuma menjadi renungan bagi kita semua. Masih banyak nggak sih
Ketika masak itu sembari berzikir, bersolat pada Nabi, atau beristighfar, atau membaca Quran, atau nyetel murotal, yang disetel dangdutan, yang disetel apa lagi? Yang nggak bermanfaat. Ternyata ini berefek sekali. Kita sekarang yang sedang merasa kesuksesan, itu dulu adalah buah dari keberkahan orang tua kita. Nah sekarang anak-anak kita menjadi bengal, anak kita menjadi bengis, anak kita melakukan perundungan, melakukan pembulian, itu banyak terjadi. Ternyata gara-gara kita sendiri dulu dari orang tua. Ya, ternyata rata-rata ketika ditemukan anak ini ditangkap, ditanya kenapa kamu menyakiti dan membuli si anak fulan, ternyata dia dulunya disakiti oleh bapaknya. Keras itu. Ya, kekerasannya bukan kekerasan untuk adab, tapi memang benar-benar menyiksa anak. Ya, ini nih pertama dari keluarga sendiri. Kita nggak usah melemparkan tuduhan kemana-mana. Kita dulu deh itu sebagai orang tua pasti ada masalah. Jangan-jangan kita sudah durhaka sama anak sebelum anak durhaka sama orang tua. Itu yang terjadi di zaman Umar dulu. Ada seorang bapak tua ngadu kepada Amirul Mukminin tentang kedurhakaan anaknya. Dipanggil anaknya, dimintai klarifikasi. Kata si anak, gimana saya nggak ngelawan bapak saya? Saya kecil dinamakan jelek. Ada nama banyak Muhammad, ada nama Abdullah, ada nama Abdurrahman, ada nama dinamakan Robert. Dinamakan nama-nama orang asing sana yang nggak tahu apa maknanya. Padahal nama itu semangat. Di balik nama ada filosofi, ada semangat yang ingin dikeluarkan di kemudian hari. Nama itu doa, tapi dari nama sudah dinamakan jelek. Kata si anak lagi apa? Saya kecil nggak pernah diajarin Quran sama bapak saya. Jangan harap saya berbakti sama dia. Itu kata-katanya kepada Umar. Maka Umar bilang sama bapak tua itu, Anda sudah durhaka sama anak sebelum anak ini durhaka sama anak. Itu katanya. Jadi koreksi kita sebagai orang tua dulu. Ya. Kita lebih banyak sering mengantarkan anak ke sekolah, dan itu sebagai seakan-akan apa ya? Seakan-akan pelarian untuk si anak, supaya kita nggak kerepotan lah di rumah. Udah masukin pesantren supaya bukan tujuannya benar-benar menuntut ilmu, pelarian aja buat si anak. Banyak yang begitu Pak, sekedar nitipin anak, sehingga pas anak liburan nggak dikoreksi lagi, pas anak pulang sekolah nggak dikoreksi lagi. Padahal sebenarnya kewajiban memberi pendidikan itu dari orang guru, itu cuma wasilah untuk memudahkan. Ya, jadi kalau anak pulang sekolah kita cek lagi Pak, dapat apa pelajaran di sekolah, bagaimana adabmu kepada guru, itu dicek terus. Kebanyakan kita sampai rumah anaknya dikasih gadget, udah terus yang dia tonton kekerasan, udah jadi bengis dia, besoknya dipraktekkan, begitu terus. Ya, jadi keberkahan sudah hilang, pendidikan orang tua juga sudah hilang, dan akhirnya sekarang terjadilah seperti itu. Belum lagi kita bicarakan guru yang sekarang ada pun hasil pendidikan sebelumnya, yang waktu dia jadi murid juga hilang keberkahan, hilang pendidikan dari orang tua, dan juga lagi-lagi mendapatkan kekerasan sebelumnya. Akhirnya rantai ini terus berlanjut. Ya, ini yang terjadi Pak. Ya, dan ini yang menyebabkan saya pun, anak saya nggak saya sekolahin kecuali di rumah. Ya, kenapa? Saya harus menyempatkan waktu untuk mendidik karena sesungguhnya kewajiban saya untuk mendidik anak. Ya, jelas saudara. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga generasi-generasi emas kita, dan Allah jadikan mereka semua orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan juga bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.